Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisnatin muttasil limu'alif al-kitab. Nafanallahu bihi wa bi'ulumi fit taurin amin. Membaca kitab Manaqib Siti Fatimah Az-Zahra. Sudah halaman kelima, yaitu sampai pada bab tasmiyatuha radhiyallahu anha. Tentang penamaan, memberi namanya Rasulullah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Wa sammaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Fatimata bilhamin min Allah Ta'ala. Yang mulia baginda Nabi memberi nama Siti Fatimah itu sebab ilham dari Allah Ta'ala. Li'anna Allah fatamaha anin nar. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memutuskan Siti Fatimah diputus, dihijab anin nari, dari neraka. Waqad rawa ad-Dailami an Abi Hurairah wal Hakim an Ali annahu alaihi salatu wassalam qala. Diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Abu Hurairah, dari Imam Hakim, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innama sumiyat Fatimah di anna Allah fatamaha wa hajabaha 'anil nar. Sesungguhnya dinamakan Fatimah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghalanginya, memutuskannya, menghijabnya dari neraka. Itu ilham dari Allah, tidak dari Rasulullah, tapi dari Allah kalau memberi nama Fatimah. Wastiqaquha minal fatmi, dari mustaq isim masdar al-fatmi, jadi masdarnya al-fatm. Wa huwa al-qat'u, artinya ini adalah putus, kama qala Ibnu Durayj, wa minhu futima as-sabi idza qudiya anhu laban. Seperti dikatakan Ibnu Durayj, dari kata futima itu diputus, seorang bayi diputus ketika dia diputus dari air susu ibunya, diputus dari laban, dari air susu ibunya. Itu maksudnya diputus oleh Allah SWT. Siti Fatimah ini bebas dari neraka, namanya Futima, diputus atau hajabaha. Kemudian wasumiyat bizahra, dinamakan Az-Zahra, li'annaha Zahratul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena arti Zahra itu adalah bunga, bunga kecintaan yang mulia baginda Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walukibat bil batul, dilakopi dengan al-batul, li'annahu la syahwatal halir rijal. Karena sungguhnya Siti Fatimah itu tidak ada syahwat sama sekali dengan para laki-laki, kecuali untuk suaminya, untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Aw li'annahu ta'ala qata'aha 'anil nisa'i husnan wa fadlan wa syarafan. Atau julik al-batul itu sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memutuskannya dari para wanita di dalam kecantikan, di dalam keutamaan, di dalam kemuliaan. Tidak ada yang bisa mengalahkan tentang husnan wa fadlan wa syarafan yang dimiliki Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha.
au lingtiko au li inqita'iha ilallah, atau mungkin karena al-batul itu memiliki arti ahli ibadah, ahli jungkung kepada Allah, sehingga dikatakan Siti Fatimah itu ahli ibadah. Beliau ahli khidmah suaminya. Beliau juga sekaligus melakukan 3 hal. Beliau itu mentarbiyah putranya, momong putrone, masak, juga beliau baca Quran. Dalam riwayat lain itu beliau setiap hari khatam Quran. Bagaimana bisa beliau ngayun Sayyidina Hasan Husain sekaligus nutu gandum atau sekarang deplok gandum untuk buat masak roti, dibuat roti. Sekaligus beliau baca Quran. Makanya julukannya Al-Batul. Dalam riwayat Al-Khatib Ibnu Abbas radhiyallahu, Siti Fatimah itu seorang haura adamiyah. Seorang yang paling cantik-cantiknya keturunan Nabi Adam. Beliau lam tahid wa lam tatmas. Beliau tidak pernah haid, juga tidak pernah mengeluarkan darah. Bebas, tapi bebas dari darah. Sampai dikatakan ketika beliau nifas pun, nifas beliau hanya majah, summa toharot. Setelah beliau neteskan 1 tetes dari nifasnya, beliau suci. Itulah beliau dikatakan Az-Zahra. Az-Zahra itu juga dinamakan bunga. Bunga yang dicintai oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang mencintai Fatimah, dia mencintai aku. Ke suatu hari pernah terdengar oleh kisah Sayyidina Ali yang mau menikah lagi. Didengar karena banyak wanita yang sangat cinta kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mau menikah lagi. Itu terdengar oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka Rasulullah langsung khutbah. Di antaranya begitu, kurang lebihnya, barang siapa yang menyakiti Fatimah, menyakiti aku. Barang siapa mencintai Fatimah, berarti mencintai aku. Insya Allah. Siapapun orang yang menyakiti Siti Fatimah, Rasulullah tidak terima. Ada dalam kitab Nurul Zolam dikisahkan suatu hari itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Siti Fatimah, "Ya Fatimah, afdal mana saya dengan ibumu?" Ibumu, ibunya Siti Fatimah adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kata Siti Fatimah, "Saya tidak tahu." Siti Aisyah menjawab, "Menurut aku ini lebih mulia, lebih afdal daripada ibumu." Kenapa? Kata Siti Fatimah. Iya, karena ibumu itu menikah dengan Rasulullah SAW, ibumu sudah janda. Sedang saya nikah dengan Rasulullah SAW, saya masih gadis, masih ting-ting. Kemudian Siti Fatimah mendengar itu, mengadu kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Menceritakan, "Ya Rasulullah," kata Ummi Aisyah, ibunda Siti Khadijah, itu kemuliaannya kalah dengan
kemuliaan Sayyidina Aisyah. Kenapa kata Rasulullah? Katanya Sayyidina Aisyah, karena ibunda Siti Khadijah itu nikah dengan engkau sudah janda. Sedangkan saya Siti Aisyah katanya, itu nikah dengan Rasulullah masih gadis. Begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan bijaksana. Sangat luar biasa, tidak menyakiti siapa-siapa. Jawab saja, katakan kepada Ummi Aisyah, memang betul engkau nikah dengan Rasulullah, engkau masih gadis. Sedangkan ibunda Siti Khadijah sudah janda. Jawab saja begini, menurut engkau bagaimana? Itu ibunda Khadijah memang sudah janda, tapi nikah dengan Rasulullah, mendapatkan Rasulullah masih jejaka, joko. Sedangkan engkau gadis, menikah dengan Rasulullah, Rasulullah sudah duda. Masya Allah. Sampaikan kepada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah menjawab, engkau harus bersyukur kepada orang yang memberi jawaban itu. Itu diantara kemuliaan akhlak baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan keluarganya. Walaupun ada yang cerita-cerita yang menurut di dalam tarikh itu tidak bisa diterima oleh masyarakat, namun Rasulullah tetap dengan bijaksananya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga keluarga kita, keturunan kita, anak turun kita bisa memiliki akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, memiliki haliyah, amaliyah seperti keluarga Rasulullah. Semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi umat Rasulullah yang dicintai Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.